Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh sahabat Gelora Indah Lestari dimanapun kalian berada? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesehatan, dalam keimanan, dan dalam kekuatan. Oke, pagi hari ini kita akan coba mengulik, mencari informasi tentang apa sih Gelora Indah Lestari Tour and Travels itu, siapa sih, bagaimana sih. Kita akan menguliknya dengan seorang tokoh ataupun founding father dari Gelora Indah Lestari itu sendiri. Beliau adalah Bapak Insinyur Suhadi Haris. Sebentar lagi kita akan mewawancarai beliau. Dan sekarang kita sedang menunggu beliau. Jadi tetap stay tune, tetap saksikan videonya sampai habis. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Baik, di sebelah saya sudah ada Pak Insinyur Suhadi Haris. Pak Suhadi, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak, ya. Pak, mungkin bisa nggak diceritakan soal apa sih Gelora Indah Lestari Tour and Travel ini dan gimana sih sejarahnya mungkin Pak? Jadi teman-teman semua bisa tahu lah informasi dari Bapak langsung. Jadi diawali dengan tahun 1996. Oke. Pada waktu itu saya dipercayakan untuk menjalankan perusahaan yang namanya PT Gelora Indah Perdana. Gelora Indah Perdana. Oke. Buka cabang di Medan. Mm-mm. Jadi pada waktu itu kami mulai operasional dengan membuka cabang PT Gelora Indah Perdana ya di Medan. Mm-mm. Setelah berjalan 2 tahun ya, kemudian kami itu mencoba untuk berdiri sendiri. Mandiri Pak. Mandiri. Kalau yang awalnya Gelora Indah Perdana, perdananya itu yang kami robah menjadi Lestari dengan asumsi Oh iya, Gelora ingin melestarikan Gelora Indah di Medan. Sebenarnya berarti cikal bakal Gelora Indah Lestari ini sudah dari tahun 96 Pak ya? Ya, Sudah hampir 20-an tahun 24, lebih. 24 tahun. 24 tahun Pak ya? 24 tahun. Berarti termasuk yang senior dong ini, Gelora Indah Lestari Tour and Travel. Betul. Bukan senior saja. Jadi Gelora Indah Lestari ini merupakan apa namanya itu, untuk sebagai pelopor. Oh, sebagai pelopor bagi perusahaan-perusahaan penyelenggara ibadah umroh. gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi Pak, kalau kita balik lagi ke belakang lagi, lebih jauh lagi ke belakang, yang saya tahu sih kan Bapak ini kan seorang dosen nih, dosen Fakultas Pertanian, betul Pak ya? Betul. Dosen Fakultas Pertanian. Ya. Apa yang dasari Bapak ini untuk coba bisnis tour and travel atau biro perjalanan Pak? Sementara kalau kita tengok dosen Fakultas Pertanian buka bisnis tour and travel, nggak nyambung dia Pak tuh. Betul. Kalau dia dosen pariwisata itu masih sinkron, masih nyambung. Betul. Jadi ini agak unik ini Pak. Gimana ceritanya kok bisa Pak? Jadi gini ya. Saya ini pada waktu masih mahasiswa Iya. itu di tahun 1971 Tahun 71. Oke. itu sudah membuka atau mendirikan suatu perusahaan jasa travel yang bernama Student Tour and Travel. Kemudian dilanjutkan setelah saya menjalankan Student and Tour and Travel itu, Oke. ada satu perusahaan travel yang besar Iya. namanya Pakto Tour and Travel Fakto. ya, merekrut saya untuk menjadi branch manager daripada Pakto Tour and Travel cabang Medan. Oh gitu. Itu yang punya Pribumi Pak atau? Pribumi. Pribumi yang punya Pribumi. Iya, itu satu-satunya perusahaan jasa
Tour and Travel pribumi yang dimiliki oleh namanya Hasim Ning. Hasim Ning. Hasim Ning ini adalah pengusaha yang berasal dari Palembang. Disitulah saya mendapatkan pengalaman dan ilmu dalam bidang tour and travel ini. Di waktu inilah saya itu betul-betul mendapatkan ilmu mengenai tour operator dan travel. Baik Pak, gitu. Berarti teman-teman, Pak Suhadi ini sudah mulai berbisnis lah, kita katakan, ataupun berkecimpung di dunia tour and travel ini sejak tahun 71. Jadi kita tahu sampai sekarang sudah memiliki jam terbang tinggi lah Pak Suhadi Aris ini. Jadi Pak Suhadi 49 tahun. Sekitar 49 tahun. Bayangkan 49 tahun. Umur saya aja belum sampai 49 tahun. Beliau sudah berpengalaman 49 tahun lah, kurang lebih menjalankan bisnis tour and travel ini. Jadi Pak Suhadi, Bapak ini kan sebagai pelaku bisnis tour and travel, keliling dunia sudah pernah Pak? Betul. Sudah pernah keluar negeri? Jadi pada tahun 80. Oke, tahun 80. Itu saya sudah melaksanakan perjalanan keliling dunia. Keliling dunia Pak ya? Yaitu untuk mengelilingi 11 negara. 11 negara. Dan diakhiri dengan menunaikan ibadah umroh, haji pada waktu tahun 80 itu. Berarti tahun 80 itu Bapak keliling dunia ditutup dengan haji? Iya betul. Jadi biasanya orang yang menjalani perjalanan istilahnya keliling dunia, misalnya dari Indonesia ke Amerika, balik lagi ke Amerika, artinya pulang pergi. Saya tidak. Saya betul-betul mengelilingi dunia ini mulai dari lautan Pasifik dan lautan Atlantik. Oke. Berarti nggak ada balik, langsung terus jalan Pak ya? Jalan terus, tidak. Bukan istilahnya pergi balik. Tapi jalan terus. Jalan terus. Iya. Itulah yang real keliling dunia. Real keliling dunia. Tapi sama ibu atau sendiri Pak? Dengan ibu. Oh, dengan ibu, lebih mantap lagi Pak ya. Iya Pak. Bentar kita belokkan sebentar. Oke Pak. Kalau dengar dari cerita Bapak tadi, berarti Bapak ini kan basicnya sebenarnya tour and travel Pak ya. Dan kita tahu ini Gelora Indah Lestari ini kan basic ataupun core bisnisnya itu kan umroh nih Pak sekarang yang lebih besarnya. Betul. Jadi gimana ceritanya tuh Pak, dari tour kenapa bisa tour, maksud saya dari tour umum kenapa bisa jadi tour ibadah? Jadi Gelora Indah Lestari ini ya menjalankan usahanya itu untuk sebagai tour operator inbound dan outbound. Inbound dan outbound. Inbound itu untuk wisata Nusantara, seluruh Indonesia. Sedangkan outbound itu untuk seluruh dunia. Internasional. Yang dinamakan ibadah haji dan umroh. Itu kalau di dalam travel itu adalah outbound. Ya. Dan itulah jalan yang diambil Gelora Indah Lestari menjadi core bisnis pada saat ini Pak ya. Betul. Karena memang animo masyarakat memang lebih Pak ya untuk beribadah ya. Iya. Dan ini usaha perjalanan ibadah umroh ini nggak ada habisnya. Artinya, sepanjang tahun Pak ya? Sepanjang tahun saja. Sampai kiamat. Sampai kiamat ya. Betul. Sampai kiamat. Sampai dunia kiamat. Karena khususnya Muslim, pasti kiblatnya ke sana, pasti terus ke sana Pak ya. Nggak ada putusnya ya. Umroh dan haji. Tapi gini sih Pak, 49 tahun. Apa sih yang bisa buat Bapak eksis sampai sekarang ini? Sampai sekarang Bapak masih ngantor Pak ya? Masih ngantor. Alhamdulillah masih. Pertama sekali
kita itu sebagai manusia harus positive thinking Positive thinking. atau berpikiran yang positif. Oke. Yang kedua, kita itu harus jujur. Jujur. Ya. Yang ketiga, ya seperti yang saya katakan tadi, kita tuh sebagai pengusaha perjalanan ibadah umroh ini harus amanah. Terus amanah. Ya. Tapi saya menarik kata amanah nih Pak. Amanah ini apakah selama perjalanan Gloria Lestari yang cikal bakal dari tahun 96 itu sampai detik ini, amanah itu pernah gagal berangkat nggak Pak nih? Pernah gagal memberangkatkan jamaah nggak ini yang sudah mendaftar Gloria Lestari? Alhamdulillah sampai sekarang belum. Alhamdulillah belum ada Pak ya. Masih eksis dan tetap memberangkatkan. Berarti masih tetap amanah Pak ya. Betul. Oke. Itu yang paling penting. Jadi dengan umur Gloria Lestari yang udah kita katakan 20 tahun lah Pak ya. Ya. Siapa sih customer yang udah pernah pakai jasa Gloria Lestari Pak ini? Kalau untuk umroh, Ya kita bicara soal umrah Pak. kalau untuk umroh itu Pak Tengku Eri, Tengku mantan Eri. gubernur Sumatera Utara, Oh, beliau itu sudah pakai jasa. Pergi menunaikan ibadah umroh itu satu keluarga itu. Satu keluarga Pak. Satu keluarga sampai yang abangnya di Jakarta pun ikut itu. Orang tuanya juga ikut. Pak Panus Sunan Pasaribu. Beliau siapa tuh Pak? Beliau itu adalah dulu apa namanya itu kepala dinas pendapatan Sumatera Utara. Dan sekarang beliau adalah ketua wali amanah Universitas Sumatera Utara. Ketua wali amanah. Sekarang masih menjabat Pak? Iya, Masih menjabat. Banyak lagi yang lain lah, saya nggak bisa ngingat satu persatu. Iya Pak. Saking udah lama juga Pak ya. Iya. Silih berganti, jamaah datang. Berkaitan soal isu yang sekarang berkembang ini, kita tahu pandemik seluruh dunia merasakan pandemik. Semua kan ada dampak nih, terutama tour and travel semua ya. Karena semua negara lockdown, banyak peraturan yang tidak membolehkan orang pergi ataupun masuk ke negara lain. Jadi menanggapi isu ataupun perkembangan yang terjadi hari ini Pak, Gloria Lestari apa sih yang dibuat? Kiat apa agar dia tetap terus berjalan nih di masa pandemik sekarang ini sih Pak? Ya, gini, untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya kita harus mengikuti peraturan yang dari pemerintah. Ikuti protokol dari pemerintah. Iya, terutama mengenai protokol kesehatan. Iya. Jadi kami tetap itu mengikuti dan kami berharap ya ini perjalanan ibadah umroh ini Ya. dapat dilaksanakan dalam tahun ini juga ya, mungkin ya kemungkinan itu bulan September. Bulan 9 ini Pak. Iya, udah bisa. Oke, bulan 9. Kita laksanakan. Berarti kalau dari sekarang udah bisa daftar dong Pak? Boleh. Boleh daftar? Sangat boleh. Sangat boleh. Siapa aja sih Pak yang boleh daftar? Ya, umum. Semua kalangan. Semua Kalangan Pak ya. Semua kalangan. Baik yang muda tua. Iya. Tapi Pak bicara soal muda ini Pak. Anak muda sekarang memang anak muda sekarang ini memang mungkin untuk niat beribadahnya sudah mulai tumbuh sih Pak. Sudah mulai tumbuh, baik itu mau umrah ataupun ya kita tahu fenomena hijrah ini Pak ya kan. Seluruh kalangan, seluruh usia mulai merasakan hijrah ini. Cuma yang jadi masalah Pak kalau umrah ini kan anak muda ini terbentur di biaya Pak. Betul. Gloria Lestari ini gimana sih Pak solusinya untuk menghadapi kekurangan biaya ataupun belum cukupnya biaya bagi para milenial lah kita katakan Pak. Jadi khusus untuk
milenial ini Ya, kami sudah ada cadangan ya. untuk memberikan talangan Talangan pembiayaan. dalam pembiayaan. Jadi Aha. hanya dengan membayar 5 juta Ya, itu bisa langsung diberangkatkan dan sisanya dicicil. 3 Jadi tahun. dalam hal ini kami bekerja sama dengan beberapa bank syariah. Bank Syariah. Bank syariah yang ada di Kota Medan ini. Oke. Nah, Berarti untuk para milenial udah ada solusi, Pak ya? iya, Mau berangkat di masa sekarang pun udah boleh, udah bisa kan? bisa. Dari akomodasi. Jadi tidak terkendala dengan dana. Oke. Iya kan? Iya. Dan pasti udah bisa daftar hari ini Pak dikelola. Betul. Oke. Betul. Jadi Pak, tadi Bapak bilang Bapak udah keliling dunia nih. Udah muter-muter banyak negara. Di antara negara-negara yang pernah Bapak kunjungi, Pak, negara mana Pak yang paling favorit? Yang paling berkesan untuk Bapak? Ada 2. Ada 2. Satu yang di Eropa adalah Prancis, Prancis. kemudian yang di Amerika adalah California, Kenapa, Pak? khususnya San Francisco. San Francisco, berarti San Francisco sama Paris, Pak. Prancis. Iya. Kenapa, Pak, itu? Ada cerita sendiri, Kalau Pak? di Parisnya Ah. itu Prancis, mereka memiliki kebudayaan yang tinggi Mhm. dan kalau kita lihat di kota Paris itu rumah-rumah Mhm. itu artistik sekali Oh. bentuk rumahnya. Dan juga Paris ini kan dikenal dengan Menara Eiffel. Eiffel, ya. Betul. Iya. Kalau San Francisco, Pak, kenapa? San Francisco itu selain dia memang apanya indah, suasana kotanya indah, Mhm. juga ada yang unik di San Francisco itu. Unik. Unik mengenai cuaca. Gimana cuacanya, Pak? Cuaca di San Francisco ini, Mhm. kita jalan pagi ya, jalan-jalan di sana itu tengah hari udah bisa berubah dari cuaca yang panas menjadi dingin akibat hujan. Kemudian juga di sana itu kan di San Francisco itu ada jembatan yang Iya. terkenal itu. Iya. Itu jembatan itu warnanya merah, tapi disebut dengan Bay Bridge. Dari Bay situ Bridge. kita bisa melihat yang namanya Alcatraz. Alcatraz ini adalah pulau, Mhm. ya pulau kecil Ya. yang dulunya itu adalah merupakan penjara internasional. Penjara internasional. Iya, itu penjahat kakap, Mhm. ya itu di situ Dipenjarakan. dipenjarakan Alcatraz. Berarti kalau sama mirip apa, Pak ya? Nusa Kambangan. Lebih hebat dari Nusa Kambangan. Lebih hebat dari Nusa Kambangan. Lebih hebat dari Nusa Kambangan. Iya, iya. Berarti memang Prancis, California. California, Oke. San Francisco terutama kotanya. Oke, Pak. Mungkin Pak terakhir nih, Pak. Apa sih pesan Bapak nih buat seluruh pendengar lah, seluruh sahabat Lurain Lestari dan seluruh pendengar untuk melaksanakan tour and travel? Ada nggak tips ataupun apalah gitu yang bisa Bapak sampaikan? Ya, ya jadi gini, Ya. begitu kita nanti sudah bebas dari pandemik COVID-19, Ya. ya marilah kita bersama-sama ya melaksanakan perjalanan, baik itu perjalanan yang umum Ya. maupun perjalanan ibadah. Oke. Terutama ibadah, Pak ya. Iya. Terutama ibadah. Kalau ibadah baru bisa istilahnya baru yang umum. Iya.
Dan harus pakai Gelora Lestari Pak ya? Iya dong. Oh, pakai Gelora Lestari. Tetap Gelora Lestari Pak ya? Betul. Terima kasih atas waktunya Pak, kita bincang-bincang hari ini. Semoga yang mendengar bisa mengambil pelajaran, Amin. bisa apa namanya, ya dapat informasi lah Iya. dari Bapak yang udah pengalaman sejak tahun 71 Pak ya, Iya. yang sampai sekarang masih tetap eksis dan masih tetap bekerja. Iya. Iya Pak. Oke teman-teman Gelora Lestari, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita dengan owner ataupun founding father dari Gelora Lestari, Bapak Insinyur Suhadi Aris. Semoga teman-teman semua dapat mengambil informasinya dan selalu sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لك والملك لا شريك لك